Saat hari pernikahanku dengan SHN Nianen, tiba-tiba sekelompok besar iblis menyerbu. Aku diseret dan disiksa di atas altar oleh iblis. Menderita penghinaan yang tak terlupakan seumur hidup, inti spiritual yang kultivasi selama ribuan tahun juga dicabut secara paksa, dan tunanganku, SHN Nianen. Pada saat itu, mereka semua melindungi adik laki-laki Moki NGCHN dengan erat di belakang mereka. Bahkan tidak sudi melirikku. Ketika para iblis akhirnya mundur, semua orang tidak terluka, hanya mengelilingiku. Tubuh yang berlumuran darah ini. SHN Nianen dengan penuh kasih sayang memberiku energi spiritual untuk menyelamatkan hidupku. Ibuku, MUWNTNG, sangat marah hingga matanya merah. Dia segera mengumpulkan semua murid sekte untuk berperang melawan iblis. Aku dikirim kembali ke Ling Xinyuanku. Di Ling Xinyuan, aku mendengar percakapan antara MUWNTNG dan SHN Nianen. Guru, aku akan mengambil inti spiritual YNZH untuk menyembuhkan Ki NGCHN. MUWNTNG menghela nafas pelan. Bagaimanapun, dia adalah putra kandungku. Tanpa inti spiritual, dia akan sama dengan manusia biasa. Sejak itu, jalan keabadiannya akan terputus. Aku benar-benar tidak tega. Jika aku tahu ini akan terjadi, lebih baik aku jujur padanya sejak awal. Guru, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah inti spiritualnya, yang dapat menyembuhkan luka Ki NGCHN. Jika bukan karena keadaan darurat, dengan sifatnya, bagaimana mungkin dia rela memberikan inti spiritualnya, bahkan membatalkan pertunangan, agar aku bisa menikahi Ki NGCHN? Guru, jangan khawatir. Setelah aku membalas budi Ki NGCHN dan membantumu memenuhi keinginanmu, aku secara alami akan menikahi YNZH dan memperlakukannya dengan baik seumur hidupku. Mendengar ini, hatiku dipenuhi kesedihan. Dalam sekejap, aku mengerti segalanya. Tidak heran aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan barusan. Ternyata itu semua perbuatan dua orang yang paling kucintai dalam hidupku. Pada saat ini, aku tiba-tiba tidak menginginkan apapun, termasuk tubuhku yang sudah hancur ini. Ketika aku dibawa kembali ke tempat tidur di Ling Xinyuan, aku hanya memiliki sisa-sisa napas terakhir. Ketika para iblis mencabut inti spiritualku, mereka menggunakan senjata kotor yang penuh dengan energi iblis. Mereka merobek kulit dan dagingku dengan kasar, lalu mencabut inti spiritualku. Dengan kulit dan dagingnya, rasa sakit yang hebat itu membuat jiwaku bergetar. Ditambah dengan rasa malu karena dipermalukan di depan umum, keputusasaan langsung menelan seluruh akal sehatku, membuatku ingin mengakhiri hidupku di tempat. Namun, energi spiritual lemah yang diberikan SHN Nianen kepadaku membuat secercah harapan muncul di lubuk hatiku yang dingin. Dia terus memanggil namaku dengan lembut di telingaku, YNZH, jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Jadi aku menggertakkan gigi dengan erat, menahan nafas itu hanya untuk menikmati sedikit kelembutan terakhirnya. Siapa sangka, dia dan ibuku melihatku tidak sadarkan diri, ternyata tepat di samping tempat tidurku. Begitu tidak terkendali mengobrol, Nianen, tulang putraku secara alami luar biasa. Tidak seperti orang biasa, dia tidak hanya memiliki satu tulang lonceng. Aku pernah mendengarnya menyebutkan. Di lengan kirinya, masih ada tulang lonceng yang sedang terbangun. Ya, Shifu, aku juga pernah mendengar Yanzi menyebutkan hal ini. Ini adalah harapan terakhirku. Orang yang berkultivasi pada dasarnya hanya memiliki satu tulang lonceng. Begitu direbut, seumur hidup ini tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di jalan keabadian. Tapi aku, secara alami memiliki dua. Bahkan jika kehilangan satu, masih ada harapan untuk kembali ke puncak. Namun sedetik berikutnya, aku hanya mendengar suara angin yang membelah udara. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa saat tulang dikuliti. Sekali lagi menyapu seluruh tubuhku, aku berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata. Berusaha sekuat tenaga untuk berpikir agar mereka berhenti. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak sedikit pun. Kesadaranku sangat jernih, dengan jelas merasakan penderitaan yang menyayat hati itu. Shifu, aku akan menggunakan tulang lonceng Yanzi untuk menyembuhkan Kincheng. Nada bicara MU Wanting sedikit goyah. Nianen, kamu benar-benar tidak memberinya harapan sedikit pun. Bagaimanapun juga dia adalah putra kandungku, hatiku benar-benar merasa tidak enak. Jika tahu seperti ini, lebih baik aku mengakuinya sejak awal. Shifu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, salahkan saja. Hanya tulang loncengnya yang bisa menyembuhkan luka Kincheng, jika tidak seperti ini. Dengan sifatnya, bahaya apapun, Shifu, Anda tenang saja. Setelah aku membalas budi Kincheng, dan juga mendoakan Anda berdua memenuhi keinginan Anda, aku pasti akan menikahi Yanzi. Memperlakukannya dengan baik seumur hidup, sepertinya aku melihat dengan mata kepala sendiri hatiku hancur menjadi tak terhitung jumlahnya di depan mataku. Persahabatan ribuan tahun yang sangat aku hargai dan cintaku yang terukir dalam hati, ternyata tidak sebanding dengan seorang Mo Kincheng yang baru saja memasuki sekte 100 tahun, dia tidak tega membiarkan Mo Kincheng berada dalam bahaya. Lalu aku, calon suaminya. Apa artinya menikah dengannya? Tepat pada saat ini, seorang Shidi kecil berlari dengan panik. Melaporkan dengan tergesa-gesa, tidak baik,
Ada hal buruk yang terjadi. Shi Xiong Kincheng sepertinya ketakutan dengan kejadian hari ini, wajahnya pucat pasi, terlihat sangat mengerikan. Shen Yan'en, yang awalnya terus-menerus menyalurkan kekuatan spiritualnya kepadaku, tiba-tiba menarik tangannya. Nadanya penuh dengan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Guru, Anda tetap di sini dan jaga Yanzi. Tidak, aku tidak tenang. Aku juga ingin pergi melihat Kincheng bersamamu. Yanzi belum akan mati untuk saat ini. Tidak ada bedanya jika kita kembali menemuinya nanti. Begitu kata-kata itu diucapkan, dalam sekejap, semua suara menghilang sepenuhnya di telingaku. Aku hanya merasakan manis di tenggorokanku, seteguk darah dari hatiku menyembur keluar, dan pada saat ini juga. Akhirnya aku membuka mataku, dan pada saat itu juga, sebuah suara aneh yang samar-samar terdengar di telingaku. Sampah tak berguna, bangun dan bunuh mereka, atau kau mati saja sendiri. Aku masih berbaring di tempat tidur, hanya bisa meneteskan air mata tanpa daya, terus-menerus menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Aku tidak percaya mereka benar-benar begitu kejam. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku terus berbaring di tempat tidur seperti ini, hatiku sakit sampai gemetar tak terkendali, sampai malam tiba di luar jendela. Kedua orang itu juga tidak datang menemuiku. Sekarang aku hanyalah tubuh manusia biasa, tubuhku kehilangan dukungan kekuatan spiritual. Perutku sudah mulai sakit karena lapar, bibirku juga pecah-pecah karena kekurangan air. Aku berjuang untuk memanggil seseorang. Untuk memberiku secangkir air, tetapi begitu aku membuka mulutku, tenggorokanku serak dan tidak bisa mengeluarkan setengah suku kata yang lengkap. Baru pada larut malam aku akhirnya mendengar suara langkah kaki hati-hati. Di dalam ruangan gelap gulita, aku sama sekali tidak bisa melihat siapa yang datang. Aku hanya mendengar suara kekanak-kanakan bertanya, "Gege Yanzi, apakah kamu masih hidup?" Dalam keadaan linglung, aku melihat bola bulu kecil berwarna putih melompat dengan ringan ke tempat tidurku. Seketika mataku memerah. Ini adalah harimau putih kecil yang kubawa kembali ke Wenxinyashi dari kedalaman Gunung Abadi. Dia selalu diejek oleh semua orang karena penakut seperti tikus, tampak menyedihkan dan tidak berguna. Semua orang menjadikan penindasannya sebagai kesenangan. Dia selalu meringkuk sendiri di sudut tembok dan menangis diam-diam. Baru 2 hari yang lalu. Aku mempertimbangkan bahwa setelah menikah dengan Shen Yan'en, akan ada banyak hal yang harus dikerjakan. Mungkin aku tidak bisa melindunginya setiap saat. Jadi aku mengirimnya kembali ke kedalaman hutan abadi. Aku tidak menyangka bahwa sekarang hanya dia yang masih bersedia datang menemuiku. Melihat seluruh Wenxinnya, ribuan kultivator abadi ini bahkan tidak sebaik binatang buas yang memiliki perasaan dan kebenaran. Mana lagi ada kekuatan untuk memberi makan buah itu. Kemudian dia menghabiskan banyak tenaga, dengan susah payah memerasari buah Xiao Bangwan. Baru setetes demi setetes memberiku makan ke mulutku. Ini baru membuatku sedikit memulihkan kekuatan. Harimau kecil, bagaimana kamu kembali? Kakak, sebenarnya aku ingin diam-diam melihatmu menikah hari ini, tapi tak kusangka baru saja aku menyelinap masuk. Aku mendengar orang di luar berkata bahwa Shen Yan'en akan menikah dengan Mo Kincheng 3 hari lagi. Mereka semua mengatakan bahwa kau tidak bermoral. Berkolusi secara pribadi dengan wanita iblis dari suku iblis, dan mengatakan bahwa tulang spiritualmu disumbangkan secara sukarela kepada suku iblis, hanya untuk menggulingkan seluruh jalan yang benar. Jadi mereka berencana mengirimmu ke puncak Yanjie untuk diadili. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah lagi. Aku tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini padaku. Menghancurkan tubuhku saja tidak cukup. Masih ingin mencemarkan nama baikku seperti ini? Harus menjerumuskanku ke jurang yang tak bisa ditebus baru puas? Kakak, aku akan membawamu pergi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah. Harimau kecil yang baik, cepatlah kembali. Jangan datang ke sini lagi nanti. Mereka akan menangkapmu dan melemparkanmu ke dalam tungku alkimia. Tidak perlu mengkhawatirkanku lagi, aku sudah ditakdirkan. Ternyata ada sedikit nada tercekat dalam suaranya. Aku harus membawa kakak pergi. Tunggu aku akan segera kembali. Sosoknya menghilang dalam sekejap ke dalam malam yang gelap. Aku juga ikut tertidur dengan linglung. Dalam mimpi, aku merasa berada di tengah-tengah gletser yang tak berujung. Dingin yang menusuk tulang itu menembus sumsum tulang. Keputusasaan dan kesepian membuat jiwaku bergetar. Tiba-tiba semangkuk air dingin menyiram wajahku dengan keras, memaksaku untuk membuka mata dalam sekejap. Di luar jendela sudah terang benderang, dan Mo Kincheng berdiri di depan tempat tidurku dengan ekspresi puas. Dasar kau, umurmu benar-benar panjang. Aku memaksakan diri untuk duduk dan langsung bertanya kepadanya, apakah semua ini ulahmu? Aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk selama 100 tahun ini. Mengapa kau melakukan ini padaku? Salahkan saja dirimu yang terlalu suka pamer. Mengapa orang nomor 1 di dunia kultivasi abadi harus dirimu? Semua yang menjadi milikmu, aku akan merebutnya. Istrimu, ibumu, sekarang mereka hanya memilikiku di hati dan mata mereka. Dan sekarang kau hanyalah sampah, seperti anjing yang dibenci oleh semua orang. Hahaha, sedang tertawa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan ganas mengambil mangkuk air dan menyiramkannya ke tubuhnya sendiri.
Detik berikutnya, Mo Wanting dan Shen Yanen bergegas masuk. Dengan tergesa-gesa melindunginya di belakang mereka. Shen Yanen dengan sedih membantunya menyeka noda air di tangan kirinya. Apakah kau baik-baik saja? Shen Yanen, Mo Wanting menangis dengan keluhan di matanya. Aku hanya ingin datang untuk menjelaskan kepada Shi Xiong tentang pernikahan kami 3 hari lagi. Itu semua karena paksaan ibuku. Aku tidak ingin dia salah paham padaku. Tanpa diduga, Shi Xiong mengatakan bahwa dia membenciku dan bahkan mengancam akan membunuhku. Aku sangat takut. Setelah Shen Yanen membujuk Mo Wanting dan membawanya keluar, dia kembali sendirian. Di samping tempat tidurku, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yanzi, kau juga tahu. Nian-en terluka parah demi menyelamatkanku. Aku menikahinya hanya untuk membalas budi. Lagi pula, sekarang adalah momen kunci bagi persatuan Xiu Xianjie. Ibu Nian-en telah berjanji akan membantu sepenuhnya Shizun untuk naik ke posisi penguasa. Nian-en baik hati. Dia juga berkata bahwa setelah dia sembuh, Shizun juga telah mencapai keinginannya, dia akan mengembalikanku padamu. Tidak bisakah kau tidak begitu pelit? Jangan menyakitinya lagi, oke? Anggap saja ini demi ibumu, dan demi aku. Bersabarlah sedikit, tidak bisakah kau? Aku menangis putus asa. Namun, masih terus-menerus menipu diriku sendiri. Lihat, dia pasti punya alasan tersembunyi. Namun, dengan teriakan marah Emi Wanting, kebohongan terakhir yang kupakai untuk menipu diriku sendiri juga hancur sepenuhnya. Yanzi selalu sombong sejak kecil. Bagaimana mungkin dia mendengarkan kata-katamu? Yanzi, meskipun kau adalah putraku, demi kepentingan yang lebih besar, aku tidak akan pernah mengizinkanmu memberikan ancaman sekecil apapun kepada Qin Cheng. Sambil berkata demikian, dia menghunus pedangnya dan menyerahkannya kepada Shen Yanen. Bukankah dia suka bertindak? Kalau begitu, kau potong semua tendon tangan dan kakinya. Shen Yanen ragu-ragu dan tidak mau menerima pedang itu. Dengan perasaan cinta anak muda seperti ini, bagaimana kau bisa mencapai hal-hal besar? Detik berikutnya, Emu Wanting benar-benar bertindak sendiri. Dengan cekatan memotong tendon tangan dan kakiku, bahkan menambahkan tebasan pedang di dadaku. Nak, ibu melakukan ini untuk dilihat orang lain. Dalam beberapa hari, ibu akan diam-diam mencari seseorang untuk mengobatimu. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan dengan dingin kepada beberapa adik laki-laki seperguruannya, tempat ini tidak cocok untuknya. Bersihkan tempat ini. Tata ulang sesuai dengan kesukaan Qin Cheng. Adapun Xiao Yanzi, bawa dia ke gubuk jerami di samping kandang kuda untuk merawatnya terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika Shen Yanen berjalan ke pintu, dia menoleh dan menatapku. Matanya tanpa sadar memerah. Maaf, aku dibawa dengan putus asa ke gubuk jerami di samping kandang kuda. Bau busuk itu terus menerjang hidungku, merangsang setiap sarafku. Aku selalu berpikir, hal yang paling membuat putus asa dalam hidup adalah diam dalam kematian. Tapi sekarang aku tahu bahwa yang lebih membuat putus asa daripada kematian itu sendiri adalah, bahkan aku tidak punya kemampuan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Aku mendongak menatap takdir di atas kepalaku, berharap takdir itu segera menimpaku. Menghancurkan tubuhku yang kotor dan rusak ini, mengakhiri semua perasaanku sepenuhnya. Aku tergeletak di sini selama 3 hari penuh. Sama sekali tidak ada yang peduli. Aku pingsan berulang kali, namun dengan menyedihkan terbangun oleh air hujan yang bocor dari atap. Bahkan ada tikus yang masuk dan menggerogoti tubuhku. Namun, rasa sakit di tubuh ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dari rasa sakit di hatiku? 3 hari kemudian, dari luar terdengar suara riuh perayaan. Aku tahu, pernikahan Shen Yanen dan Mo Qin Cheng akan segera dimulai. Air mataku kembali tumpah. Di hatiku hanya tersisa satu pikiran, memohon kepada surga agar aku segera mati. Namun, pada saat itu, sebuah panggilan lemah terdengar di telingaku, Kakak Yanzi. Aku datang untuk membawamu pergi. Kemudian, Bai Xiaohu, harimau putih kecil, menerjang masuk dengan tiba-tiba. Aku menyadari bahwa tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar. Kakak, aku kembali ke gunung dan makan banyak sekali obat spiritual. Akhirnya tumbuh sedikit lebih besar. Aku datang untuk membawamu pergi, ucapnya. Dia menggunakan anggota tubuh dan kepalanya yang berbulu untuk mencoba mendorongku ke punggungnya dengan canggung. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar dari luar pintu. Kemudian, jaring pengikat roh yang besar jatuh dari langit, menjebak Bai Xiaohu dengan erat di udara. Pengkhianat ini bahkan berkolusi dengan iblis, ingin melarikan diri, benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Aku melihat sekelompok orang berbaris dengan megah di depan pintu. Shen Yanen dan Mo Qin Cheng mengenakan jubah pernikahan merah cerah, berpegangan tangan, berdiri berdampingan di depanku. Dan orang yang menangkap Bai Xiaohu adalah ibu Mo Qin Cheng. Dia menatap Emu Wanting dengan dingin dan bertanya, "Jangan lupakan apa yang kamu janjikan, untuk melemparkan pengkhianat ini ke jurang 1000 kesengsaraan untuk diadili. Sekarang setelah sampai pada titik ini,
Apa kau tidak ingin menyesalinya? Tidak ada emosi sedikit pun di mata Emi Wanting, hanya ada kekejaman yang menusuk tulang. Aku akan mengirimnya ke sana secara pribadi. Setelah mengatakan itu, dia meraih kerah bajuku dan terbang menuju puncak Qianjie dengan pedang. Puncak Qianjie tertutup salju putih, sunyi senyap. Di bawah tebing terdapat banyak sekali kerucut es yang terbentuk selama ribuan tahun. Apapun yang jatuh akan langsung tertusuk dan hancur berkeping-keping. Dan akhirnya berakhir dengan kehancuran total. Dia melemparkanku di tepi tebing, menghadap orang-orang yang datang untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Mengumumkan dengan lantang kepada banyak sekte abadi, putra durhaka ini tidak bermoral dan berkolusi dengan ras iblis. Sekarang aku meminta semua sekte abadi untuk menyaksikan bersama. Aku secara pribadi akan mendatangkan penghakiman dan menghukum putra yang tidak berbakti ini. Sambil berkata, kedua tangannya mulai membentuk segel, dan kilat ungu muncul di langit. Suara gemuruh yang mengguncang jiwa terdengar, dan kemudian, sambaran petir jatuh dari langit. Pada saat genting, Bai Hu kecil tiba-tiba melepaskan diri dari ikatannya dan dengan cepat menghalangi jalanku. Hanya suara raungan harimau yang menyedihkan terdengar, dan kemudian aku melihat tubuh kecilnya jatuh dari langit, langsung ke kerucut es abadi di bawah tebing. Aku meraung dengan putus asa, kalian semua berbicara tentang memberantas iblis dan membela Tao, tetapi kalian semua melakukan hal-hal paling kotor. Kupikir kalian adalah iblis yang sebenarnya, kalian adalah aib dan sampah dari dunia kultivasi. Kalian sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk merangkak ke tepi tebing. Air mata darah mengalir dari kedua mataku, dan aku mengucapkan sumpah paling kejam kepada mereka. Setelah aku bereinkarnasi, aku pasti akan membersihkan seluruh dunia kultivasi dengan darah, membunuh kalian para munafik yang bermoral palsu. Setelah mengatakan itu, aku langsung melompat dari tebing, membiarkan kerucut es yang tajam mencabik-cabik tubuhku menjadi berkeping-keping. Aku jelas-jelas sudah ditusuk seperti saringan yang rusak, tetapi jatuh ke dunia gelap tanpa akhir. Saat kakiku mendarat, menghalangi lingkaran jubah darah hitam, aku bahkan bisa melihat darah di tubuhku mengalir keluar. Aku jatuh ke tanah dengan frustrasi, air mata langsung tumpah, hanya menyisakan kebencian yang meluap di hatiku. Mengapa? Mengapa aku masih hidup? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang harus kulakukan agar aku bisa mati sepenuhnya? Kemudian, suara menguap malas terdengar di telingaku, berisik, jantungku berdebar kencang. Suara ini, sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Detik berikutnya, cahaya putih langsung meledak di depan mataku, menyengatku hingga tanpa sadar menutupi mataku. Ketika aku menurunkan tanganku, tanpa diduga, di depanku sebenarnya adalah kerucut es yang penuh, dan di sampingku berdiri seorang wanita berjubah merah. Sosoknya mempesona, rambut hitamnya yang tergerai berkibar sembarangan di belakangnya. Tetapi wajah itu pucat dan dingin, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat tulang-tulang terasa dingin. Saat ini, ekspresi yang sangat tidak sabar tergantung di wajahnya. Lihat apa? Lihat ke depan. Aku tertegun dan mengikuti arah jari-jarinya. Akibatnya, aku menemukan bahwa tubuhku benar-benar ditusuk di kerucut es. Saat ini, jubah abu-abu aslinya telah diwarnai merah darah, dan ada gumpalan di sekitarnya. Tubuh berbulu kecil, seperti saya, telah berubah menjadi merah tua berbahaya. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Xiao Hu, dan aku ingin bergegas untuk melihatnya. Tetapi aku terpental kembali oleh kekuatan tirani yang tak terlihat dan langsung jatuh ke tanah. Orang itu menggosok alisnya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu sudah mati. Siapa yang menyuruhmu untuk bergegas maju? Dalam sekejap, aku bereaksi dan menunduk untuk melihat seluruh tubuhku. Ternyata persis sama dengan mayat itu, compang-camping. Aku bertanya padanya dengan bingung. Lalu apa aku sekarang? Sisa jiwa? Aku tertawa. Tertawa dengan air mata di seluruh wajahku. Apa gunanya sisa jiwa ini? Bisakah itu membuatku menghilang? Dia melirikku dengan jijik. Tahukah kamu betapa kerasnya aku berusaha untuk menyelamatkan sisa jiwamu ini? Apakah kamu sangat ingin mati? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membersihkan dunia kultivasi dengan darah? Jangan bilang kamu hanya asal bicara saja. Kamu menyelamatkanku karena kata-kata itu? Kalau tidak, lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Pengantin wanita kabur dengan orang lain, tulang spiritual digali, dan tubuh yang rusak itu juga telah dicemari oleh iblis. Pada akhirnya, kamu malah mendapatkan reputasi berkolusi dengan kejahatan iblis. CK. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang lebih pengecut darimu. Kata-katanya membuat hatiku. Kebencian yang luar biasa kembali bergejolak. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjuku erat-erat. Siapa kamu? Apakah kamu punya cara untuk membantuku? Selama kamu bisa membantuku mencapai keinginanku, aku akan melakukan apa saja. Dia mendengus dingin. Kamu juga tidak bisa melakukan apapun untukku. Kalau begitu, ceritakan padaku. Perubahan di dunia selama 10.000 tahun terakhir ini. Oh, benar, namaku Xuan King. Nama ini langsung meledak di benakku. Aku pernah mendengar legendanya.
Chuan King. Bukan dewa, bukan iblis, baik maupun jahat. Dikatakan sebagai pengecualian ketika segala sesuatu lahir. Dia tiba-tiba muncul sendiri. Tetapi dia sombong dan bebas, dan tidak pernah menginjakan kaki di dunia abadi atau dunia iblis. Dia hanya suka berkeliaran di dunia fana. Tetapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Sebelum perang antara abadi dan iblis, kedua belah pihak ingin memenangkannya. Tanpa diduga, dia menolak mereka berdua. Jadi, perang itu malah berubah menjadi kekuatan gabungan dari jalur abadi dan iblis, hanya untuk menghancurkan ini. Ancaman terbesar bagi mereka. Sejak saat itu, sosoknya menghilang dari dunia ini. Hanya legenda yang tersisa. Tak disangka dia dibuang ke sini. Mereka benar-benar kejam. Jelas tahu bahwa yang paling dia pedulikan adalah kebebasan, tetapi mereka mengurungnya di sini selama 10.000 tahun. Membunuh dan menghukum hati pun tidak sekejam ini. Dia membawaku pergi sangat jauh sampai aku melihat sebuah halaman. Tempat ini seolah-olah ruang yang dia ciptakan sendiri. Tidak sesuai dengan keputihan yang memenuhi pandangan ini, halaman dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Di tengahnya terdapat sebuah halaman kecil biasa. Di dalamnya bahkan merebus teh dengan air panas. Ini adalah tempatku beristirahat ketika aku berada di dunia fana, jauh lebih baik daripada apa yang disebut halaman Lingxin milikmu. Ini lebih manusiawi. Aku tertegun dan langsung bertanya. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di halaman Lingxin? Anak muda, tidak jujur. Ingatanmu juga buruk. Apa kau lupa suara yang kau dengar setelah tulang rohmu digali oleh mereka? Aku tiba-tiba teringat, saat itu memang ada suara yang mengatakan, biarkan aku membunuh mereka. Atau biarkan aku mati. Itu kamu? Kenapa? Belum sempat aku bertanya selesai, dia dengan tidak sabar memotong perkataanku. Aduh, kenapa banyak sekali pertanyaan? Membuat kepalaku sakit. Lihat dirimu ini. Terlalu kotor, akan mengotori halaman kecilku. Detik berikutnya. Dia menjentikan jarinya, seluruh tubuhku memancarkan cahaya putih, dan menunduk. Semuanya kembali seperti semula, pakaian abu-abu di tubuhku juga berganti menjadi jubah panjang berwarna biru kehijauan. Dia baru puas mengangguk. Aku masih suka kamu memakai pakaian berwarna biru kehijauan. Aku tiba-tiba teringat. Dalam hidupku ini, sepertinya aku hanya mengenakan jubah panjang berwarna biru kehijauan sekali, yaitu ketika aku berada di hutan kabupaten. Menyelamatkan harimau putih kecil hari itu. Saat ini, ada terlalu banyak pertanyaan di hatiku yang ingin aku pecahkan. Tetapi aura yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuatku tidak berani bertanya lagi. Hari-hari berikutnya, dia tidak memperlakukanku dengan baik karena dia hanya mengajariku cara membentuk kembali tubuh fisik. Tetapi tidak pernah membantuku. Jadi aku hanya bisa keluar dari halaman, pergi ke sekitar es runcing yang mengerikan itu. Seperti anjing liar mencari ikat pinggang, perhiasan atau mayat dewa dan iblis yang dihukum yang dibuang selama 10.000 tahun terakhir untuk dimakan. Sedikit demi sedikit mengumpulkan dan menyerap energi spiritual yang tersisa di tubuh mereka. Teh yang dia rebus juga tidak pernah dia biarkan aku sentuh. Setiap kali aku benar-benar haus sampai tenggorokanku berasap. Aku hanya bisa menggali air darah busuk itu untuk diminum, menghindari saat aku muntah dengan dahsyat. Akibatnya, aku menjadi mati rasa, karena api kebencian di hatiku seperti api hantu. Selalu mendukungku, membuatku harus menelan semua ini, berulang selama 100 tahun penuh. Dagingku benar-benar tumbuh kembali. Hari ini, setelah kaki terakhirku tumbuh sepenuhnya. Aku sangat gembira seperti anak kecil, ingin berlari ke halaman dan memberitahu Chuan King, tetapi baru saja melangkah. Aku langsung tersungkur. Chuan King berdiri di sampingku, menertawakanku tanpa ampun untuk waktu yang lama. Baru perlahan membantuku berdiri. Kau benar-benar tidak sabar. Daging yang baru terbentuk. Tentu saja kau tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Segera setelah itu, aku melihat dari wajahnya. Rasa kesepian yang tak terlukiskan. Chuan King, ada apa denganmu? Dia tersenyum tipis. Tetapi membelakangiku. Kau akan pergi, kan? Tidak ada lagi yang menceritakan kisah kepadaku, kan? Selama 100 tahun ini, setiap hari aku akan bercerita di telinganya tanpa henti. Apa yang kulihat dan kudengar di dunia luar. Karena sudah berjanji padanya, aku harus melakukannya. Dan dia juga akan sesekali menceritakan kisah yang dialaminya di kamar. Terkadang kami mengobrol dengan minat, bahkan begadang semalaman. Saat ini, melihat punggungnya yang kesepian, entah kenapa, hatiku tiba-tiba terasa sakit. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Memecahkan semua es runcing sejauh ribuan mil ini. Kau sangat hebat. Seharusnya bisa melakukannya, kan? Tetapi ketika aku benar-benar mencoba menghancurkan es runcing itu, baru kusadari betapa naifnya perkataanku ini. Dengan kemampuanku. Bahkan jika aku terus menyerang dengan kekuatan spiritual sepanjang hari, hasilnya hanya bisa menghancurkan sebagian kecil. Apalagi ini adalah hamparan luas tanpa batas. Bahkan jika dia benar-benar bisa hancur. Aku khawatir sebagian besar kultivasinya akan hilang. Sejak saat itu, aku tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi. Setelah dagingnya diperbaiki,
Dia tidak lagi menyembunyikannya dan mulai mengajariku teknik kultivasi. Setelah 100 tahun lagi berlalu, kultivasiku meningkat pesat. Dia membawaku kembali ke jurang tempat aku jatuh. Aku melihat mayatku yang sudah lama mengering di atas es runcing. Hanya menjentikan jari, dalam sekejap, dia menjadi abu. Sekarang aku telah benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Saatnya untuk memulai jalan balas dendamku. Nak, setelah naik, ingatlah untuk terus berjalan maju. Jangan kembali. Aku harap kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Melihat wajahnya yang tersenyum. Mataku terasa perih dan masam. Xuan King, aku pasti akan menemukan cara menyelamatkanmu. Dia menyentuh bagian atas kepalaku, lalu penglihatanku berkelebat. Seluruh tubuhku diam-diam naik ke udara, terbang lurus ke atas tebing, dan suaranya juga terdengar perlahan di belakangku. Hiduplah dengan baik, aku punya hadiah untukmu. Karena seluruh angin 1000 kesengsaraan hanya terbentuk untuk menargetkannya, batasan pada orang lain tidak sekuat itu. Tetapi dia mengirimku ke sini, dan dia juga menghabiskan setengah dari kultivasinya. Saat kedua tanduk itu jatuh ke tanah, aku bersumpah dalam hati untuk menyelamatkannya. Menginjakkan kaki lagi di tanah ini. Semuanya terasa seperti kehidupan lampau. Aku tidak menyangka jalan kecil Wanyan di bawah tebing Wenxin kini telah menjadi kota kecil yang ramai. Berbagai pedagang kecil mendirikan kios di pinggir jalan. Dengan senyum di wajah mereka, sebuah pemandangan kemakmuran. Aku menyembunyikan penampilanku dan berjalan-jalan dengan penuh minat. Tiba-tiba, aku melihat sekelompok murid kultivasi abadi berjalan dengan angkuh di jalan. Mereka mengambil apapun yang mereka sukai dan memasukkannya ke dalam saku mereka. Tidak hanya tidak membayar sepeser pun, tetapi pedagang kecil itu harus mengangguk dan membungkuk kepada mereka. Aku ingat ketika aku pergi. Setiap sekte masih tidak mengizinkan murid untuk turun gunung dan mengganggu kehidupan masyarakat. Aku beberapa kali menyelinap turun. Aku akan dimarahi oleh ibuku. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 200 tahun, semuanya telah berubah. Setelah mereka pergi, aku maju dan bertanya kepada pedagang kecil itu, mengapa kau membiarkan mereka mengambilnya? Pedagang kecil itu ketakutan dan segera melambaikan tangannya berulang kali. Kecilkan suaramu, jangan sampai mereka mendengar. Kiosku tidak akan bisa dibuka. Kemudian, dia dengan hati-hati menceritakan alasannya kepadaku. Dalam hampir 100 tahun terakhir, iblis akan datang untuk mengganggu kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, menyebabkan banyak tempat menjadi sengsara. Kemudian, orang-orang dari sekte abadi itu akan mengirim orang untuk melindungi mereka, yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup. Tetapi iblis seperti tidak ada habisnya untuk dibunuh. Mereka muncul setahun sekali. Kemudian, seseorang mengusulkan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada sekte abadi itu, meminta mereka untuk menjaga keselamatan masyarakat. Sejak saat itu, semua orang yang berkultivasi abadi telah menjadi bodhisattva hidup yang harus didukung oleh masyarakat. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Sekali mereka tidak senang, mereka akan dibawa kembali ke gunung untuk dihukum, dan mereka yang dibawa pergi tidak pernah kembali. Setelah mendengarnya, saya sangat marah. Tugas seorang kultivator seharusnya adalah membunuh iblis dan menaklukkan monster. Tetapi tanpa diduga, kini mereka telah merosot ke tingkat ini. Tepat pada saat ini, saya melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang familiar memasuki restoran mewah. Saya pikir itu adalah kekacauan yang hanya menjadi milik saya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah cengkeraman ajaib yang mendorong saya ke jurang yang dalam. Tahun itu saya baru berumur 18 tahun. Ibu saya kembali dari pelatihan dan membawanya bersamanya. Yanzi, ini yang saya selamatkan dari ras iblis. Dia adalah bibit yang baik untuk kultivasi. Bakatnya tidak kalah denganmu. Mulai sekarang, dia akan menjadi murid utama saya, kakak perempuanmu. Saat itu, dia tersenyum lembut padaku, dengan gigi putih dan bibir merah, di bawah sinar matahari. Sangat menyentuh, hati muda saya berdebar kencang pada saat itu. Sejak saat itu, kami berkultivasi bersama dan pergi ke pegunungan yang dalam untuk berlatih bersama. Junior dan saudari sangat iri dengan hubungan kita, yang sedekat teman masa kecil, bahkan ibu. Sudah lama menganggapnya sebagai calon pengantinku, tapi tanpa diduga. Segala sesuatu berubah setelah Mo Qincheng datang. Tepat pada saat ini. Teriakan pelayan di aula langsung menarik saya kembali dari ingatan yang bergejolak. Saya baru menyadari bahwa saya tanpa sadar telah mengikuti mereka. Saat ini, saya duduk di meja di lantai bawah kamar pribadi mereka. Jadi saya memesan beberapa hidangan dan minuman, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap gerakan di kamar pribadi. Kakak perempuan senior, selamat, selamat, Anda akhirnya hamil. Kakak senior Qincheng sekarang memiliki penerus. Saya mendengar bahwa guru memberikan harta paling kuat di tebing tanya hati, manik roh air, kepada kakak senior Qincheng. Ya Tuhan, kakak senior sudah tampan, dan dengan manik roh air, dia bisa awet muda selamanya. Kakak perempuan senior, keberuntungan Anda benar-benar tidak dangkal. Terima kasih atas pujiannya. Saya senang hari ini, jadi silakan minum sepuasnya. Qincheng memiliki sesuatu. Jika tidak,
Dia seharusnya minum lebih banyak dengan Anda. Setelah beberapa putaran minuman. Dengan bantuan alkohol, seseorang mulai menyebutkan masa lalu. Kakak perempuan senior. Saya masih tidak mengerti. Mengapa guru memperlakukan kakak senior Kincheng lebih baik daripada kakak senior Yanxi, putranya sendiri? Shen Yanen baik dalam segala hal, tetapi hanya ada satu hal yang tidak baik, yaitu dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Buka mulut dan langsung bicara. Apa kalian tidak tahu? Kincheng sangat mirip dengan ayahnya. Lalu kenapa? Kalian beberapa orang masuk lebih awal dariku, kenapa tidak tahu apa-apa? Dulu guru ingin menikah dengan ayah Kincheng. Tidak disangka. Akhirnya dirampok oleh Jiang Huaiyun. Ya Tuhan, tidak disangka guru ternyata sangat setia. Mendengar ini, keraguanku dalam hati akhirnya terjawab. Tapi kenyataannya, sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Orang yang benar-benar ditipu adalah ibuku, M.U. Wanting. Ayah menceritakan kisah mereka kepadaku sebelum meninggal. Dia bilang dulu M.U. Wan yang aktif mengejarnya. Karena itulah, dia mengambil alih kewajiban Wensinya dari kakekku dan naik ke posisi tuan. Kasihan ayahku, sampai mati pun dia merasa ibunya mencintainya dan menikah dengannya. Sekarang aku tahu bahwa dia tidak pernah memiliki posisinya di hatinya. Saat itu, seseorang menyebutkan lagi, kakak senior, kamu dan kakak senior Yanxi, perasaan yang sudah hampir 1000 tahun, apa kamu benar-benar tidak merindukannya sama sekali? Tidak disangka Shen Yanen tiba-tiba membanting meja. Seketika menjadi marah, kenapa menyebutnya di hari bahagia? Benar-benar sial. Lagi pula, kamu bersama seorang pria selama ribuan tahun, apa kamu tidak bosan? Cepat minum. Mendengar kata-katanya yang dingin, aku sangat benci sampai meremukkan gelas anggur di tanganku. Benar-benar sekelompok orang munafik. Dari percakapan mereka, aku tahu bahwa dunia kultivasi saat ini masih belum bersatu. Konon berbagai sekte masih membahas detail spesifiknya, tetapi belum bisa diselesaikan, terutama posisi pemimpin aliansi. Ibuku M.U. Wanting dan pendukung ibu Mo Kincheng, Jiang Huaiyun, adalah yang terbanyak. Aku ingat dulu Shen Yanen berkata kepadaku, selama dia menikah dengan Mo Kincheng, Jiang Huaiyun akan mendukung M.U. Wanting untuk menjadi penguasa. Sekarang sepertinya ada perubahan. Jiang Huaiyun tidak sesederhana itu. Sekarang justru memberiku kesempatan. Setelah tinggal beberapa hari, aku memanfaatkan malam yang gelap dan berangin untuk mengirim surat kepada M.U. Wanting dan Jiang Huaiyun dengan nada bicara Raja Iblis. Tetapi tidak ditulis dengan jelas untuk siapa. Aku berulang kali memikirkan kejadian sebelumnya. Klan Iblis menyerbu pesta pernikahanku. Menghinaku dan langsung mengambil inti spiritualku. Pasti ada pihak yang berkolusi dengan klan Iblis di balik ini. Ditambah dengan informasi yang kudapat dari orang-orang di kota. Setiap kali klan Iblis membantai manusia, para kultivator baru akan muncul. Ini semakin memastikan ideku. Surat itu tidak berisi banyak kata, hanya mendesak mereka untuk segera mengadakan konferensi penyatuan dunia kultivasi sebagai Raja Iblis. Pasti akan membantunya menjadi penguasa. Jika M.U. Wanting berkolusi dengan Iblis, setelah melihat surat ini, dia pasti akan percaya diri dan terburu-buru mengadakan pertemuan. Jika bukan dia, pasti Jiang Huaiyun. Setelah M.U. Wanting melihat surat ini, dia juga akan berpikir bahwa itu salah kirim. Dia bahkan akan terburu-buru mengadakan pertemuan untuk memaksa Jiang Huaiyun mundur dari kompetisi. Dan tujuan saya hanya satu. Aku ingin mengumpulkan semua orang di dunia kultivasi dan menghabisi mereka semua. Benar saja. Tidak lama kemudian, berita yang saya harapkan datang. Konferensi Persatuan Dunia Kultivasi akan segera diadakan pada tanggal 15 bulan ini. Itu akan diadakan di tebing Wenxin. Semua sekte besar akan membawa murid mereka. Dan aku juga harus mulai bersiap. Pada hari konferensi, aku menyamar sebagai murid kecil yang tidak mencolok, berjalan di antara kerumunan yang gaduh. Di pertemuan itu, semua orang pertama-tama bertukar basa-basi, dan kemudian masuk ke topik utama. Menurut pendapat saya, Tuan M.U. memimpin murid-muridnya untuk berulang kali mengalahkan iblis dan membawa manfaat bagi semua makhluk hidup. Posisi penguasa ini pantas untuknya. Tidak, tidak. Jika Tuan Jiang tidak peduli siang dan malam dan memprediksi kedatangan bahaya, Tuan M.U. mungkin tidak dapat menang setiap saat. M.U. Wanting dan Jiang Huaiyun duduk tinggi-tinggi dan menyaksikan dengan dingin para pendukung mereka berdebat untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, aku mencubit hidungku dan berteriak keras di belakang kerumunan, bertanya kepada diri mereka sendiri siapa yang ingin menjadi penguasa. Setelah diingatkan olehku, murid-murid lain juga mulai berdiskusi. Benar. Apakah ada gunanya memperjuangkan ini? Tanyakan pada pikiran mereka sendiri. Orang-orang di atas panggung diingatkan oleh orang-orang di bawah. Mereka semua berhenti berdebat. Segera setelah itu, semua mata tertuju pada dua orang yang duduk di atas. M.U. Wanting adalah orang pertama yang tersenyum dan membuka mulutnya. Aku tidak berniat bersaing dengan Tuan Jiang untuk posisi penguasa ini. Tapi kita adalah jalan yang benar. Kita tidak bisa hanya membiarkan orang jahat duduk di posisi penguasa kita, kan? Kata-katanya seperti guntur, langsung meledak di tengah kerumunan. Kemudian seseorang bertanya, apa maksudnya ini?
Segera setelah itu, MU Wanting perlahan mengeluarkan surat anonim yang saya kirim sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, saya menerima surat dari iblis. Dikatakan bahwa mereka akan membantuku naik ke posisi penguasa. Saya selalu bersumpah untuk tidak berhubungan dengan iblis dan secara pribadi membunuh begitu banyak dari mereka. Surat ini dikirimkan kepada saya. Saya pikir, pasti salah kirim. Ini akan dikirim ke Jiang Huanyun di sebelah kita, kan? Melihat ekspresi MU Wanting yang yakin, aku langsung mengerti. Ternyata berkolusi dengan iblis. Pasti Jiang Huanyun. Siapa sangka detik berikutnya Jiang Huanyun ternyata perlahan-lahan mengeluarkan surat yang sama persis. Surat ini, aku juga menerimanya. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar Tuan Sekte MU ingin menjebakku. Kalau tidak, bagaimana bisa ada dua surat yang sama? Mungkin Tuan Sekte MU berteriak maling. MU Wanting menggertakkan giginya dengan marah. Tuan Sekte Jiang, apa kau lupa 200 tahun yang lalu? Siapa yang mendatangkan para iblis yang mengganggu pesta pernikahan putraku? Yanzi? Tapi perkataannya tidak membuat Jiang Huanyun merasa takut sedikit pun, malah tertawa. Tuan Sekte MU, perkataan ini aku benar-benar tidak mengerti. Lalu, aku dengan tepat waktu, sambil menutup hidung, berteriak. Ada bukti? Berani-beraninya kau menuduh sembarangan. Saat itu juga, orang-orang yang mendukung Jiang Huanyun juga ikut berteriak mengikuti suaraku. Tuan Sekte MU, menuduh orang harus ada bukti. Wajah MU Wanting langsung pucat pasi, terkejut, dan sangat jelek. Tak disangka, Mo Qincheng benar-benar maju ke depan. Aku bisa bersaksi. Wajah MU Wanting dan Shen Yanen langsung menunjukkan ekspresi gembira. Tapi sedetik kemudian, perkataannya membuat senyum di wajah kedua orang itu membeku seketika. Aku bersaksi. MU Wanting berkolusi dengan iblis. Shen Yanen sangat terkejut, segera berlari maju dan menariknya dengan erat. Qincheng, bagaimana bisa kau mengatakan ini? MU Wanting bahkan menatapnya dengan tidak percaya. Qincheng, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana bisa kau berbicara sembarangan? Langsung saja Mo Qincheng tidak menoleh dan langsung berdiri di sisi Jiang Huanyun. Aku bergabung dengan sekte tanya hati kalian. Ibuku yang menyuruhku untuk mengawasi kalian, karena dia sudah lama menyadari bahwa kalian bersekongkol dengan iblis. Aku bahkan berkali-kali melihat dengan mata kepala sendiri MU Wanting bertemu secara diam-diam dengan pasukan iblis. Semua malapetaka adalah sandiwara yang sengaja mereka mainkan dengan iblis. Orang-orang dari sekte lain langsung menghunus pedang. Ujung pedang serentak mengarah ke MU Wanting. Tapi pengikut MU Wanting juga ada yang tidak percaya, lalu langsung menghalangi di depannya. Saat kedua belah pihak saling tegang, aku kembali bersuara. Kita bunuh dia, seorang yang benar. Satu kalimat langsung membangkitkan gelombang besar. Seluruh ruangan langsung dipenuhi. Suara berisik berbagai senjata yang beradu. Sedangkan aku, dengan santai bersandar di dinding batu. Dengan dingin menyaksikan pertunjukan yang bagus ini, kedua belah pihak melakukan serangan yang kejam. Dan segera pihak MU Wanting kalah. Setelah lebih dari setengah tewas dan terluka, dia melihat situasinya tidak baik, dan bahkan mencari kesempatan dengan Shen Yanen untuk melarikan diri. Pada saat ini, aku bangkit ke udara, seberkas cahaya merah seketika. Menyelimuti seluruh ruang, hanya suara auman harimau yang membelah langit, tubuh harimau putih besar. Tiba-tiba menghalangi di depan MU Wanting dan Shen Yanen, aku berdiri di udara. Melepaskan penyamaran dan memperlihatkan pakaian bersih, tersenyum merendahkan melihat semut-semut di bawah. Hari ini di sini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Shen Yanen segera mengenaliku, suaranya bergetar. Yanzi, kamu. Kamu belum mati, aku mendengus dingin, Xiao Yanzi yang dulu. Sudah mati, tapi aku pernah berkata, ketika aku bereinkarnasi, aku pasti akan membersihkan seluruh dunia kultivasi abadi dengan darah. Karena kalian adalah sekelompok orang munafik. Semuanya, kalian semua telah ditipu oleh orang-orang di depan kalian ini. Yang benar-benar berkolusi dengan klan iblis adalah Jiang Huanyun. Dialah yang membawa orang-orang dari klan iblis, menghancurkan pernikahanku, mempermalukanku, dan bahkan secara pribadi menggali tulang rohku. Juga MU Wanting dan Shen Yanen. Kalian berdua bodoh, kalian bersamanya mencemarkan nama baikku, dan melemparkanku ke dalam sarang 1000 ular. Shen Yanen, apakah kamu benar-benar berpikir Mo Qincheng terluka untuk menyelamatkanmu? Itu semua kebohongan. Itu semua adalah rencana Jiang Huanyun agar Mo Qincheng mengendalikan kalian berdua. Sebuah rencana pahit yang dirancang dengan baik, karena di seluruh tebing tanya hati, orang yang paling tidak bisa mereka kendalikan adalah aku. Jadi mereka harus menemukan cara untuk membunuhku. Juga, Jiang Huanyun di perutnya sudah mengandung anak Mo Qincheng. Shen Yanen membelalakan matanya. Dengan panik menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Mereka adalah ibu dan anak. Omong kosong ibu dan anak. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Mo Qincheng memang dilahirkan oleh suami Jiang Huanyun, tetapi anak itu adalah suami Jiang Huanyun.
berselingkuh dengan Emi Wanting dan melahirkannya. Tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Jiang Huanyun. Aku menoleh dan menatap Emi Wanting. Kamu tidak pernah mengerti, mengapa pria yang kamu cintai tiba-tiba saja mati, kan? Karena dia membawa kembali anak haram kalian. Jadi, Jiang Huanyun membunuhnya. Bagaimana? Bagaimana rasanya ditusuk oleh dua putra kandungmu sendiri sekarang? Ini semua adalah balasan yang pantas kau terima, Emi Wanting menunjukku. Dengan gila berteriak, jangan percaya omongannya. Semua ini hari ini adalah ulahnya. Cepat serang dia bersama-sama, bunuh dia. Seketika, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani ke arahku. Namun, aku hanya membangkitkan kembali gumpalan rumah merah, mengubahnya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ampun, rubah putih juga berada di sisiku, bertempur berdampingan. Segera, hampir semua orang di tempat kejadian terbunuh. Beberapa pemimpin sekte ingin melarikan diri kembali untuk meminta bala bantuan. Aku hanya dengan dingin memberitahu mereka, tidak berguna. Orang-orang yang tidak berguna itu sudah aku bereskan semua. Akhirnya, seluruh balai Wenxin hanya menyisakan mereka beberapa orang, gemetar menatapku. Melihat iblis yang seolah-olah merangkak keluar dari neraka ini, barulah aku perlahan melangkah maju. Selangkah demi selangkah, aku berjalan ke hadapan Mo Qincheng. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini hari ini? Belum selesai bicara. Tanganku ternyata langsung. Detik berikutnya, sebuah jantung yang masih berdetak hancur berkeping-keping di telapak tanganku. Kemudian, pandanganku beralih ke Emi Wanting dan Shen Yan'en yang gemetar ketakutan. Tak disangka, Shen Yan'en tiba-tiba berlutut di tanah, menangis tersedu-sedu. Maafkan aku salah mempercayainya. Aku benar-benar mencintaimu. Semua ini karena Shizun yang memaksaku melakukan ini. Maafkan aku mohon. Aku dengan santai melemparkan pedang panjang. Pedang itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara nyaring. Kemudian, suaraku yang dingin terdengar, bunuh Emi Wanting, maka aku akan memaafkanmu. Emi Wanting mendengar itu, langsung gemetar karena marah. Dia menunjuk hidungku dan memaki-maki. Kau menyuruhnya menunggu dan melihat, tidakkah kau takut menerima hukuman surga? Aku mencibir. Emi Wanting, dulu ketika kau menghancurkanku dengan tanganmu sendiri, mengapa kau tidak pernah berpikir bahwa kau sendiri akan menerima hukuman surga? Ternyata langit tidak memiliki mata dan membiarkanmu dengan tenang hidup selama 200 tahun. Jika demikian, hari ini biarkan aku bertindak atas nama langit. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya merah di ujung jariku melonjak ke langit. Ternyata berubah menjadi bentuk runcing es yang menusuk tulang di bawah penjara 1000 kesengsaraan. Kemudian dengan kejam menghantam mereka berdua. Saat ini, hanya Jiang Huaiyun yang tersisa. Dia gemetar seperti daun yang jatuh di angin, tetapi masih berteriak histeris padaku. Aku sudah menghubungi pasukan iblis, dia pasti akan datang membunuhmu dan membalaskan dendam kami. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah darah menyambar di sisiku seperti kilat. Segera setelah itu, sebuah tangan pucat dan dingin diletakkan di bahuku. Aku melihat dengan seksama, ternyata itu Xuan Qing. Saat ini dia berlumuran darah, bersandar padaku dengan lemah, tetapi sudut mulutnya malah membawa senyum kemenangan. Pasukan iblis yang kau sebutkan sudah kuhancurkan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang namanya sekte kultivasi abadi. Apalagi pasukan iblis. Aku benar-benar ingin menjalani kehidupan yang biasa dan sederhana. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia mengangkat tangannya dan mengetuk dengan ringan. Jiang Huaiyun bahkan tidak sempat berteriak, tubuhnya langsung berubah menjadi genangan darah dan menghilang di udara. Dan Xuan Qing juga benar-benar kehabisan tenaga setelah itu dan jatuh dengan lembut ke dalam pelukanku. Hatiku seperti digenggam erat oleh tangan tak terlihat, sakitnya tak tertahankan. Air mata jatuh tak terkendali. Dulu dia menghabiskan seluruh kultivasinya untuk mengirimku ke atas. Kemudian dia bahkan mengorbankan kultivasinya untuk menghidupkan kembali macan putih kecil untuk membantuku. Sekarang, dia bisa menghancurkan runcing es sejauh 1000 mil dan keluar untuk membersihkan jalan bagiku, dia pasti telah mengerahkan segalanya. Seberapa sakitnya ini? Tanpa diduga, dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajahku. Bocah nakal, ada rahasia yang belum kuberitahukan padamu, kesadaranku kadang-kadang bisa keluar. Hari itu, aku kebetulan melihat harimau putih kecil itu terluka. Namun, aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Ternyata kaulah yang membantuku mencapai keinginanku. Sejak saat itu, kau ada di hatiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Sambil menangis, aku memeluknya erat-erat. Kau juga ada di hatiku, selalu. Mulai sekarang, sejauh apapun jaraknya, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku akan menemanimu menjalani kehidupan yang kau inginkan. Sejak saat itu, kami tinggal di pinggiran kota yang ramai. Membangun halaman kecil yang persis sama dengan yang di bawah tebing Qianjie. Kami berdandan seperti pasangan suami istri biasa.
Sering pergi ke kota untuk merasakan duniawi. Sementara harimau putih itu berubah menjadi kucing putih malas yang selalu mengikuti kami pergi ke pasar. Tepat pada malam bulan purnama tanggal 15 itu. Kami berdiri berdampingan di jembatan kecil. Diam-diam menyaksikan ribuan lampu di bawah jembatan. Dia tiba-tiba dari lengan bajunya mengeluarkan jepit rambut berwarna merah darah dan memberikannya padaku. Berani kau memakainya? Aku tertawa kecil, mengapa tidak berani? Dia malah menggenggam tanganku erat-erat. Ini terbuat dari tulang loncengku. Jika kau memakainya, maka selama bergenerasi-generasi, kau akan menjadi milikku. Bahkan jika menjadi hantu, tidak mungkin lagi meninggalkanku setengah langkah pun. Setelah mendengarnya, aku semakin tertawa dan tanpa ragu mengambil jepit rambut itu dan memasangkannya sendiri di kepalaku. Ada hal baik seperti ini? Baiklah. Lain kali, aku juga akan membuatkan satu untukmu agar kau juga tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, harimau putih itu melompat ke pelukanku, menggosok-gosok manja. Aku juga mau.